Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi terutama kelas 12 yang hebat. Kita akan belajar, kalau tidak salah, di chapter 3 dalam buku pegangan bahasa Inggris yang dari Dikbud. Chapter 3 kita akan membahas tentang caption. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa itu caption. Mungkin Anda semua sudah familiar dengan caption, karena biasanya caption itu selalu di gadget ya, karena kamu sudah familiar dengan HP dan sebagainya. Kalian pasti tahu itu caption, sudah familiar dengan caption. Nah, kita bahas sedikit lebih detail di sini apa itu caption. Di sini caption, words that are printed underneath a picture, cartoon, etc. that explain or describe it. Nah, ini saya kutip dari Oxford Advanced Learners Dictionary. Jadi, caption itu kata-kata yang diprinted biasanya underneath, di bawah picture atau kartun kalau di TV dan sebagainya, ya. Jadi caption itu nggak cuma di picture, bisa juga di film, kartun dan sebagainya, that explain, yang menerangkan atau mendeskripsikannya. Nah, itu kalau dari kamus. Nah, Bu Nini juga mengutip yang dari buku itu mengutip dari Wikipedia, yaitu a caption, also known as cut line, is a text that appears below an image. Most caption draws attention to something in the image that is not obvious. Jadi caption itu bisa disebut cut line atau potongan, ya, kata-kata sepotong begitu yang biasanya ada di bawah image. Dan caption itu nanti akan mengambil attention, maksudnya itu perhatian orang itu ke situ gitu ya, ke image itu. Jadi that is not obvious, yang tadinya tidak jelas ya. Jadi untuk menarik perhatian seseorang ke sesuatu yang ada di image itu yang mungkin kurang jelas tadinya. Nah, itu sekitar definisi tentang caption. Next. Nah, di sini saya mengambil dari buku SMA. There are several criteria for a good caption. A good caption clearly identifies the subject of the picture without detailing the obvious. Jadi, beberapa kriteria caption yang bagus itu mengidentify the subject dari picture itu tanpa ngomong, tanpa mendetail begitu, menjelaskan mendetail ya. It is succinct. Succinct itu ringkas. It establishes the picture relevance. Jadi picture relevantnya yang relevan terhadap artikel yang akan kita sajikan. Provide context for the picture and draws the reader into the article. Jadi akan perhatian kita itu akan nanti dari caption itu akan menarik perhatian pembaca ke artikel yang akan kita suguhkan. Nah, itu diadapt dari Wikipedia. Jadi anak-anak, sekali lagi, caption biasanya ada di bawah gambar. Kadang-kadang sekarang ada pula berupa quotes ada di dalam gambar itu sendiri ya. Nah, caption itu bisa singkat, yang harusnya singkat, jadi tidak dibatasi berapa kata-katanya ya, berapa jumlah katanya. Tetapi seharusnya caption itu singkat, padat dan berisi. Apalagi kalau caption itu berupa di banner ya, seperti banner yang ditaruh di jalanan. Nah, jadi kalian harus bisa melihat caption itu diletakkan di gambar itu akan ditaruh di mana. Kalau gambar itu di banner yang ada di jalan, kalian harus membuat caption yang sesingkat-singkatnya, tetapi bisa menyampaikan meaningnya. Ya, jadi ini butuh kreativitas kalian semua, karena ini menyangkut nanti ke advertisement. Jadi advertisement atau advertising, karena iklan akan menyangkut iklan.
Jadi caption itu kita buat semenarik mungkin dengan kata-kata pilihan diction ya, pilihan katanya yang menarik, sehingga orang itu penasaran apa itu. Nah, dia maka akan look more gitu, melihat lebih dalam, deeper ke situ ya. Apa sih maksudnya, maunya apa ini. Nah, jadi pilihan kata itu mungkin yang sangat cantik, tetapi bisa mendeliver meaningnya, membuat orang penasaran, karena dengan kata-katanya yang cantik membuat orang penasaran, sehingga orang tertarik untuk melihat apa yang mereka iklankan dan apa yang mereka tawarkan sebenarnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau caption mungkin yang ada di gambar, gambar yang mungkin yang di gambarnya di leaflet di itu mungkin kalian boleh sedikit lebih panjang. Kalau caption itu ada di film mungkin berupa artikel lebih panjang dan tidak masalah. Jadi di sini ditekankan caption itu harus succinct itu harus ringkas, padat dan berisi. Ya, jadi maksudnya bisa mendeliver meaning ya, meaning atau kemauan yang Anda inginkan ya. Jadi nanti draws the attention. Di situ ditulis draws the attention. Jadi menarik perhatian readers, pembacanya. Jangan sampai membuat caption yang tidak indah. Ya, kalau yang tidak katakannya tidak indah, orang pasti akan cuek. Tetapi kalau misalnya dengan kata-kata yang singkat, padat dan indah, orang pasti akan penasaran. Oh, ini apa ya? Nah, itulah keunggulan kalau caption itu bagus. Tetapi sekali lagi kalau caption itu ada di buku, gambarnya di buku, mungkin bisa sedikit lebih panjang. Nah, di sini akan saya contohkan beberapa caption tuh yang saya ambil dari YouTube. Tuh ada gambar seperti ini. Natalie ini bilang the beauty of the natural world lies in the detail. Ini quote-nya ya, kutipan dia ya, seperti itu. Dia mendeskripsikan captionnya seperti ini ya. Nah, mungkin dia membuat penasaran orang itu apa maksudnya. Nah, ya. Jadi cuman gambarnya seperti ini apa maksudnya? Kita mungkin akan mencari tahu apa sih maksud dia nih gitu ya, bisa jadi seperti itu. Ini sedikit quote-nya ini agak panjang captionnya termasuknya. Nah, next contohnya. Nah, ini ada quotes juga. Dia bilang nih, gambar love, I am grateful, berterima kasih. Nah, di sini ada captionnya, for every minute you are angry, you lost 60 seconds of happiness. Ini dari Ralph Waldo Emerson di situ, for every minute. Jadi kalau kamu angry, you lost 60 second, 60 menit dari kebahagiaan. Makanya mungkin dia menginginkan mensuggest kamu untuk tidak angry, misalnya makna di balik ini semua. Jadi kalian harus grateful, harus berterima kasih dengan hidup yang ada pada kalian. Mungkin maknanya seperti itu ya. Next. Nih di sini ada tulisan happiness is not the absence. Nih gambarnya nih balon ya. Mungkin balon simbol kebahagiaan mungkin ya. Happiness is not the absence of problems. It's the ability to deal with them. Jadi happiness itu sebenarnya bukan karena nggak adanya masalah, tetapi bagaimana kemampuan kita menghadapi masalah, menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu. Ini quote-quote mungkin dari seseorang ya, dari orang-orang yang udah terkenal tentunya ya. Nah, yang tadi juga nih ada yang kelewat nih, kebetulan gambarnya seperti ini, nature. Look deep into nature and then you will understand everything better. Tuh Albert Einstein tuh ya. Jadi kamu look deep into the nature, ya kamu pandangi saja ya dalam-dalam tentang nature, alam ini. Kamu renungi keindahan alam ini, then you will understand. Kamu akan understand everything better, semuanya lebih baik. Ya, tentunya dia akan mengagungkan anugerah Tuhan ya, yang telah menciptakan alam ini ya. Jadi
itu kata quote dari Albert Einstein. Nah, yang tadi ini sudah. Nah, silakan. Nah, quote ini caption ini dari sebuah gambar itu captionnya bisa bermacam-macam ya. Mungkin misalnya kalau saya lihat alam ini, saya akan memberikan quote tidak seperti Albert Einstein, boleh ya. Misalnya saya akan berikan quote nih karena ada butterfly terbang ya, misalnya itu ya, misalnya free like butterflies, boleh juga. Jadi quote-nya bisa bermacam-macam. Nah, kalau maksudnya caption-nya bukan quote-nya ya. Nah, kalau quote ini dari Albert Einstein berupa caption-nya. Nah, caption-nya kita boleh bikin sendiri. Jadi satu gambar, satu picture bisa bermacam-macam caption-nya. Next, yang terakhir exercise tentunya supaya kalian bisa lebih memahami caption. Nah, caption ini sebenarnya penting anak-anak, apalagi kalau kamu bekerja di bidang marketing, advertising, periklanan. Jadi Anda betul-betul harus pandai membuat caption. Ya, kalau ini nanti penting untuk kalau kamu bekerja gitu ya. Nah, exercise 1, find pictures. Pictures-nya kamu boleh find di mana aja, di YouTube kayak di mana ya boleh ya. Find pictures atau kamu boleh your own, gambar sendiri juga boleh ya kalau mau. Find pictures with captions. Nah, ini yang ada di YouTube aja mungkin ya, pictures dengan caption. Terus explain whether the captions are good or not according to you. Jadi kalau udah find dengan pictures dengan captionnya, tolong kamu explain apakah caption itu menurut kamu bagus, cocok, suitable, cocok tidak. Nah, give the reasons. Kalau cocok alasannya kenapa? Oh, karena ini udah singkat, udah succinct, udah ringkas dan informatif. Ya, misalnya seperti itu, informatif, singkat. Kalau misalnya tidak bagus, tidak suitable. Kenapa? Mungkin teksnya kepanjangan. Jadi kurang kurang succinct, kurang informatif misalnya. Jadi orang nggak bisa memahami meaningnya dan sebagainya. Ya, silakan ya. Jadi kalian perlu memberikan give your reasons tentunya, ya, whether good or not. Yang kedua, find some pictures. Silahkan cari lagi pictures and make your own caption, dan cari dikasih caption sendiri. Kalaupun kalian nggak usah khawatir, misalnya Bu kalau gambarnya sama gimana? It's okay, gambarnya sama, tetapi pemikiran kalian kan tidak sama satu orang ke orang lain. Jadi captionnya tentunya bisa bunyinya berbeda-beda, sekalipun gambarnya sama, tetapi yang ada di otak kita kan beda-beda pemikirannya. Nah, jadi kalaupun gambarnya sama karena mungkin lihat di YouTube, it's okay, tetapi cuman captionnya tentunya harus beda orang per orang. Jelas ya? Oke. See you in the next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.